Dan Mitra Pas, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ketua PCNU Kabupaten Pati, Kiai Yusuf Mitra Pas ya. Kita akan bertanya terkait dengan peringatan Hari Santri tahun 2022 ini seperti apa ya. Iya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kiai Haji Yusuf Hashim Mitra Pas FM. Beliau ini adalah Ketua PCNU Kabupaten Pati terkait tentang peringatan Hari Santri yang jatuh pada hari Jumat 21 Oktober 2022. Kita sapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun tadi kita tadi konfirmasinya via WA nje. Oh ji. Iki nyasawa bisa mendengar suara dengan jelas dari kami yang ada di studio 1? Bisa. Baik. Gimana Kiai kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sudah mulai banyak kegiatan peringatan Hari Santri ini. Alhamdulillah. Ini kan peringatan Hari Santri ini jatuh pada hari Jumat 21 Oktober ya. Iya. Nah, kalau boleh kita tahu ini Kiai, kenapa sih ada Hari Santri dan apa yang disebut dengan Hari Santri? Monggo. Terima kasih masyarakat Kabupaten Pati, Mitra Pas FM yang kami banggakan. Jadi penetapan Hari Santri ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2015 melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Hal ini didasarkan atas bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan panjang para ulama dan santri, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita ketahui bersama penetapan Hari Santri tanggal 22 Oktober itu dikarenakan munculnya fatwa yang diserukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan ulama-ulama pesantren di Jawa Madura, yang kemudian seruan ini disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan kolonial. Dan ini alhamdulillah atas perjuangan ini mulai tanggal 22 Oktober sampai 10 November yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan itu akhirnya kolonialisme atau kemerdekaan bisa kembali kita pertahankan. Baik, itu jadi kenapa ada Hari Santri, sejarahnya seperti itu begitu ya, Yusuf ya. Nah, kalau boleh kita tahu juga apa yang disebut dengan Hari Santri itu sendiri, Kiai? Hari Santri sendiri sebenarnya ini dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati jasa dan perjuangan ulama dan santri sebagai tokoh-tokoh pejuang pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mengapa disebut dengan Hari Santri? Karena memang waktu itu perlawanan para santri dan kiai-kiai dengan berbagai kelompok, ya, baik putra, putri, kemudian tua, muda, semuanya setelah diserukannya resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh santri dari berbagai pelosok tanah air berbondong-bondong untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebutan dengan menjadi sebuah hari santri itu karena memang dinisbatkan pada peran santri, kontribusi santri yang luar biasa terhadap kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, itu sehingga sebagai bentuk apresiasi maka ya disebut dengan Hari Santri itu, sebagaimana misalkan hari-hari yang lain kayak ada Hari Guru karena memang mengapresiasi terhadap perjuangan para guru dalam mencerdaskan bangsa. Nah, kali ini Hari Santri itu juga sebagai apresiasi terhadap
kelompok santri, kiai ya, yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Baik, kalau untuk Hari Santri sendiri ini milik siapa, Yai? Milik semua. Jadi ini yang mungkin perlu dipahami bersama, bahwa ketika Hari Santri itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015, maka sebenarnya ini menjadi hari nasional yang kita peringati bersama. Jadi tidak hanya santri Jawa, tidak hanya santrinya NU gitu ya, tidak hanya santri tertentu, tetapi seluruh santri, seluruh umat Islam di Indonesia itu juga termasuk punya peran yang sama di dalam Hari Santri ini. Sehingga Hari Santri bukan hanya milik Nahdlatul Ulama. Hari Santri juga bukan hanya milik ormas-ormas tertentu, tetapi milik semua, karena ini sudah menjadi hari nasional yang telah ditetapkan, dan santri itu juga seluruhnya, siapapun yang belajar ilmu agama itu bisa juga disebut sebagai santri. Yai, untuk tahun 2022 ini temanya adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ini seperti apa ini, Yai? Iya, ini kan santri saat ini kan tantangannya cukup kompleks. Tidak hanya persoalan-persoalan keagamaan, tetapi santri juga dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini untuk ikut serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, di tahun ini, tema yang telah dikeluarkan dari Kementerian Agama, santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan, itu mengandung maksud bahwa santri itu harus punya kepribadian yang kuat, selalu siap, sedia untuk mendharma baktikan kehidupannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi yang kedua, kepentingan bangsa dan negara ini harus selalu diutamakan, ya, di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian di samping itu juga nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi jargon utama kita untuk menjadikan bangsa Indonesia itu betul-betul bangsa yang bermartabat, yang memiliki budaya luhur, mengangkat derajat dan martabat manusia. Jadi jangan sampai ada misalkan tindakan yang dilakukan itu justru merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga pada tahun ini kita mencoba untuk bagaimana agar santri itu punya peran lebih kepada bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu juga mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini mungkin sangat dibutuhkan, apalagi di negara kita, negara Indonesia yang plural, yang multikultural, keanekaragamannya sangat luar biasa. Ada berbagai agama, suku, bangsa, dan budaya, dan ini harus dilihat dari kacamata nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada juga ukhuwah Basyariyah yang kita selalu ajarkan kepada para santri agar cara pandang santri-santri kita itu terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini juga bisa dikembangkan di negara kita yang kita sebut dengan Islam yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, atau Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Apakah selama ini sudah tercipta terkait dengan tema ini, Yai, santri-santri di Indonesia ini? Ya, ini kita sudah mulai mencoba untuk melakukan beberapa upaya-upaya itu, karena saat ini kita melihat, jadi mohon maaf ya, jadi nilai-nilai kemanusiaan itu kadangkala tidak dipandang menjadi sesuatu yang utama. Masih ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya misalkan materialistis, ada sifatnya hedonis, kemudian pragmatis.
dan lain sebagainya yang itu mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau cara pandang kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun atau berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat ini didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan, saya kira kita akan saling mencintai, saling mengasihi sesama bangsa dan negara Indonesia. Dan itulah kenapa Indonesia masih menjadi negara yang besar dengan keanekaragamannya, tetapi masih bersatu kuat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Karena ada nilai-nilai yang luhur yang selalu dikembangkan, terutama di kalangan para pesantren, bagaimana memandang ukhuwah, tidak hanya ukhuwah sesama dalam satu kelompok agama tertentu atau satu ukhuwah kebangsaan, tetapi juga ada ukhuwah basyariah yang mengejawantakan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, untuk Menak sendiri ini kan menerbitkan edaran peringatan Hari Santri Upacara Bendera secara serentak pada tanggal 22 Oktober begitu ya. Iya. Untuk di Pati sendiri upacara bendera untuk peringatan Hari Santri sendiri akan dilaksanakan di mana, Kiai? Ya, untuk di Kabupaten Pati kita ada beberapa agenda yang dilaksanakan secara serentak dan seluruh wilayah di Kabupaten Pati. Masing-masing kecamatan atau Majelis Wakil Cabang NU juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Santri dengan berbagai ragam kegiatan. Kemudian pesantren-pesantren dan madrasah ini juga nanti akan melaksanakan upacara secara serentak pada pagi harinya, pas tanggal 22 hari Sabtu 22 Oktober itu. Itu nanti upacara dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, bentuk upacaranya. Kemudian yang di tingkat kabupaten kita akan melaksanakan apel Hari Santri yang akan kita laksanakan di alun-alun Simpang 5. Ya, di alun-alun Simpang 5 ini nanti insya Allah akan dihadiri oleh seluruh santri-santri dari sekitar ada 200 lebih pesantren di Kabupaten Pati ini, juga dari organisasi-organisasi Islam yang terutama Badan Otonom Nahdlatul Ulama juga akan ikut hadir, sekaligus juga dengan Forkopimda, karena ini nanti kegiatan apel Hari Santri di alun-alun ini juga menjadi bagian dari kegiatan Forkopimda. Nah, ini setelah itu nanti ada kirap Hari Santri dari alun-alun, kemudian muter di kota. Insya Allah kalau kita melihat antusiasme santri-santri dari berbagai pesantren, ini kayaknya pengen meriah seperti pada tahun 2019 dulu. Hanya ketika pandemi, 2 tahun pandemi itu kita kemudian harus membatasi kegiatan sehingga tidak begitu melibatkan banyak santri-santri. Nah, ini tahun ini kelihatannya seperti tahun 2019, mudah-mudahan yang kemarin didata itu ada puluhan marching band dari pondok-pondok pesantren dan madrasah juga akan melewati jalur dari Jalan Jenderal Sudirman itu, kemudian sampai ke muter ke arah Rogowangsan itu, kembali lagi sampai ke Sejangkung itu, nanti sampai kembali ke alun-alun kembali itu tanggal 22 sore itu. Baik, selain upacara bendera, kemudian apel dan kirap dari PCNU Kabupaten Pati sendiri, ini agendanya apa? Apakah ada agenda lain selain kegiatan-kegiatan tadi, Yai? Ya, hari ini tanggal 6, 7, dan 8, ini hari ini dimulai pembukaan, itu ada kegiatan Santripreneur, ya, bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membekali para santri tentang kewirausahaan. Ini dilaksanakan tanggal 6-7 dilaksanakan di Hotel Safin. Ini nanti pembukaan, ini sudah dimulai pembukaannya. Kemudian nanti tanggal 8-nya di Pesantren Al-Kausar
dari Romo Kiai Haji Zaky Fathillah. Nah, kemudian di samping itu juga kita ada talkshow, kegiatan Baksul Masail Santri, ada lomba video dai milenial yang diikuti oleh kaula muda, santri-santri muda. Kemudian juga ada kegiatan musabaqah qiraatil kutub, kegiatan perlombaan antar pesantren membaca kitab. Kemudian ada istighosah ulama dan umarok juga di Pendopo Kabupaten, insya Allah tanggal 20, nanti dilaksanakan tanggal 20 Oktober. Kemudian tanggal 21-nya kita ziarah ke makam pahlawan santri di Taman Makam Pahlawan Giri Bakti itu. Kita ada makamnya pahlawan santri Gus Hashim Mahfud, ya, nanti akan kita ziarahi bersama setiap tahunnya. Dan gongnya nanti tanggal 22 itu adalah ada juga launching mobil layanan umat yang setiap tahun kemarin kita sudah melaunching sekitar 13 mobil layanan umat tersebar di seluruh MBC NU di kecamatan. Dan ini insya Allah nanti ada sekitar 25-an mobil layanan umat untuk kita launching kembali, mendermabagikan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Baik, itu tadi kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai hari ini ya, rangkaian sampai tanggal 22 Oktober. Baik, semoga saja acaranya ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Baik, Kiai, terakhir ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk para santri terkait tentang Hari Santri yang akan kita peringati secara serentak pada tanggal 22 Oktober dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Monggo, Kiai. Terima kasih. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, mitra Pas FM, masyarakat Kabupaten Pati, bahwa dengan adanya Hari Santri ini kami berharap mari kita bangun bersama Kabupaten Pati ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berdaya guna lagi, dan lebih bermartabat. Dan kepada para santri-santri kami juga berpesan, mari kita tidak henti-hentinya selalu untuk belajar, mengaji, untuk memberdayakan diri kita, potensi-potensi yang dimiliki oleh para santri. Dan saat ini santri itu perannya sangat luar biasa, tidak hanya di dalam peran dakwah Islamiyah, tetapi juga punya peran di bidang kehidupan yang nyata, terutama adalah menghadapi kebutuhan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang luar biasa ini harus diisi juga oleh para santri-santri, sehingga santri tidak hanya berorientasi pada keagamaan saja, tetapi harus juga ada lahirlah santri-santri yang juga sekaligus berprofesi sebagai dokter, santri yang berprofesi sebagai polisi, santri yang berprofesi sebagai TNI, santri yang pengusaha, santri yang pejabat, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi lebih terhadap bangsa dan negara ini, tidak hanya di bidang keagamaan, tapi di seluruh aspek kehidupan, santri bisa berperan. Terutama adalah peran utamanya mendarmabaktikan diri kita, potensi kita untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu Pas FM apa yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Kiai untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami, kesempatan untuk kita bisa ajak bincang-bincang terkait tentang kegiatan agenda Hari Santri yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.